Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1 dan 2? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, Bunda Ruby mengingatkan teman-teman jangan lupa pakai masker jika teman-teman keluar rumah dan dalam bepergian, dan selalu jaga kebersihan tangan. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita kembali lagi materi selanjutnya, yaitu di Hizbul Waton. Nah, minggu lalu teman-teman sudah menonton video tentang arah mata angin. Kali ini Bunda Ruby akan bahas yaitu materi sholat. Sholat wajib yang harus kita laksanakan ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Teman-teman nanti silahkan nonton dan dipahami. Nah, sebelum Bunda Ruby mulai dan sebelum Bunda Ruby paparkan materi Hizbul Waton kali ini, teman-teman masih ingat tepuk terima kasih? Nah, coba ya teman-teman kita tepuk terima kasih bareng-bareng. Tepuk terima kasih. Masih ingat lagi ya, tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Oke, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati lesai hamdalah, alhamdulillah. Oke teman-teman, selanjutnya Bunda Ruby akan menjelaskan materi tentang sholat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1 dan 2? Kembali lagi di Hizbul Waton. Kali ini Bunda Ruby akan membahas materi Hizbul Waton, yaitu tentang sholat. Nah, sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, coba tolong perhatikan ya. Ini gambar tentang apa? Ya, betul. Azan. Azan adalah panggilan untuk orang-orang umat muslim untuk beribadah kepada Allah, yaitu beribadah sholat. Jadi panggilan untuk sholat. Ketika teman-teman mendengar azan, itu adalah tanda sudah masuk waktu sholat. Ya, sehari itu ada 5 waktu. Berarti azannya pun 5 kali. Pasti teman-teman sering dengar ya. Nah, oleh karena itu, ketika azan sudah berkumandang, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Karena sholat itu wajib. Jika kita tinggalkan akan mendapat dosa. Tapi kalau kita laksanakan, insya Allah akan mendapat pahala. Yang penting niatnya adalah lillahi ta'ala. Nah, ini adalah gambar seseorang yang sedang sholat sendirian atau sholat munfarid. Ya, sholat itu bisa dilaksanakan secara sendiri atau dengan berjamaah. Ini ya teman-teman untuk sholat. Nah, selanjutnya, apa itu sholat? Sholat artinya berdoa. Sholat secara istilah adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, yang pertama Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan lebih dahulu dan ke kiri salam juga. Nah, selanjutnya macam-macam sholat fardu. Sholat fardu itu sama dengan sholat wajib ya teman-teman. Sholat wajib itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Lalu sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat maghrib 3 rakaat, dan terakhir sholat isya 4 rakaat. Teman-teman bisa diingat rakaatnya dengan menyebutkan angka rakaatnya, yaitu 2, 4, 4, 3, 4. Itu adalah macam-macam sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian, waktu-waktu sholat kapan saja Bunda dari 5 waktu tersebut? Nah, ini dia gambarnya. Ada sholat subuh atau fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh dilaksanakan sebelum terbit matahari.
Sholat zuhur dilaksanakan ketika matahari tergelincir ke sebelah barat di waktu siang. Dan sholat asar dilaksanakan sebelum terbenamnya matahari. Dan sholat maghrib dilaksanakan setelah terbenamnya matahari. Lalu sholat isya dikerjakan di waktu malam. Inilah waktu-waktu sholat fardu, teman-teman. Adapun gerakan-gerakan sholat, yang pertama adalah niat di dalam hati dan berdiri tegak. Lalu yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap dan membaca doa iftitah yang bunyinya, teman-teman tahu? Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqtini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, itu doa iftitah yang ada di buku Al-Islam, teman-teman. Lalu yang keempat, gerakannya adalah ruku dengan tumak ninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumak ninah. Dan yang keenam, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Dan yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah atau disebut dengan duduk iftiroshi. Lalu yang kedelapan, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah atau yang disebut dengan duduk tawaruk. Dan yang terakhir adalah salam. Itulah beberapa gerakan-gerakan dalam sholat. Lalu apa bun tumak ninah? Nah, tumak ninah adalah dilakukan dengan tenang dan sempurna. Jadi, harus ada gerakan tumak ninahnya dalam sholat ya teman-teman. Dilakukan dengan tenang dan sempurna. Terdapat dalam surat Al-Baqarah mengenai sholat, surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ada juga surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Insya Allah ketika teman-teman mengerjakan sholat, Allah sudah mengetahui teman-teman mengerjakan sholat tersebut dan insya Allah mendapatkan pahala karena sholat itu wajib. Itu teman-teman materi kali ini. Semoga teman-teman rajin lagi melaksanakan sholat di rumah, apalagi sholat wajibnya ya teman-teman. Terima kasih, cukup sekian materi HW kali ini. Bunda Ruby akhiri. Sebelum Bunda Ruby akhiri, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.